Suri dan juga Bapak Amiruddin beserta Amirullah beserta seluruh pengurus yang lainnya tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah jika kami tidak bisa menyebutkan nama Bapak Ibu karena tadi kita sudah berzikir Wadkuruni azkurkum kata Allah. Jika kamu mengingat aku, jika kamu menyebut namaku, aku pasti menyebut namamu. Jadi walaupun saya tidak bisa menyebut nama bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah Allah sudah pasti menyebutnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Allah banggakan kita yang sedang berzikir tadi kepada malaikat-malaikatnya. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz dan para ulama serta para guru ngaji, jamaah haji, Bapak Ibu jamaah haji dan Bapak Ibu jamaah umrah serta jamaah salat subuh, salimat yang kami muliakan. Alhamdulillah hari ini kita masuki hari yang ke-berapa nih Pak? Hari keempat ya. Alhamdulillah dapat berpuasa, dapat menjalankan ketaatan kepada Allah. Umur ini menentukan prestasi ya. Masih bisa hidup sehat, masih bisa berkinerja amal baik. Kemarin saya sore-sore membacakan doa saudara kami sedang meninggal dunia di Kelurahan Taman Samping itu dalam keadaan berpuasa. Pagi-paginya pergi pengajian di masjid di surau, balik ke rumah dalam keadaan berpuasa. Ya, habis subuh ya, habis subuh. Nah, kita berpakai mukena, tidak salah saya itu wajib berbaring, kemudian mensolatkan dirinya sendiri, meletakkan tangannya pada tangan sendiri dan meninggal dunianya dalam keadaan beribadah puasa. Ya, Masya Allah. Ini husnul khatimah. Setelah saya menyampaikan kemarin itu, ingin rasanya kami ini pun berharap bisa husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sedang beribadah, ya, beribadah puasa, ya, sedang berjihad, ya, melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa husnul khatimah. Amin, amin. Dalam rangka untuk meningkatkan semangat kita husnul khatimah, ya, kami hari ini akan membacakan ayat Al-Quran dan beberapa hadis, ya, terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini agar mencapai husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, saya gambarkan dulu ketika kita berada saat sakaratul maut, ya, sakaratul maut, ya kan? Nah, itu sudah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Itu sakit, wakil sakit gitu, wakil jadi siapa yang dapat menyembuhkan ketika itu? Ya tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil dalam surah Al-Qiyamah. Dan si bulan yang sedang saat sakaratul maut itu merasakan saat itu dia akan berpisah dengan dunia. Ingatlah tinggal saat itu kata Allah, jika betis kanan bertaut dengan betis kiri. Rupanya orang yang nak mati itu Pak Ibu, betis kanan dia dengan betis kiri dia itu bertaut. Tapi bukan betis fisik. Betis fisik ini tidak bergerak, dah lemas. Ya, tentunya yang dimaksud ini adalah menggambarkan kata para ulama rasa sakitnya orang mau mati. Nah, pada saat yang demikian, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati itu kata Rasulullah dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan sering-sering, karena dia dalam proses sakit itu sekali-sekali la ilaha illallah, berhenti dulu. Nanti 5 menit ajarin lagi la
kebiasaan ini disunahkan ya, disunahkan. Nanti dan dimandikan jenazah itu, dikafankan, disolatkan, ya kan? Kemudian dikebumikan. Nah, menurut hadis dalam alam barzah juga sesuai dengan rukun iman kita, beriman pada malaikat. Di antara malaikat itu ada namanya malaikat mungkar dan nakir. Ini mau kita imani. Jadi yang bicara tentang iman ini tidak bisa kita cari dengan logika, bukti-bukti fisiknya tidak ada. Mana ada yang pernah melaporkan dia dari dalam kubur sama aku tanya malaikat, tidak ada. Tapi ini hanya keyakinan apa didasari oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, para jemaah sekalian, ketika kita berada di dalam alam barzah itu, ya akan datang malaikat bertanya kepada kita, "Man sudah bicara tentang ma'rifatullah. Nah, di sini kita kalau mau husnul khatimah, bukan hanya saat kematian dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Dalam surah Muhammad itu kalimat la ilaha illallah dijelaskan, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Jadi kalimat la ilaha illallah itu dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Muhammad. Kalau kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu artinya kita sedang baca Al-Qur'an, artinya kita sedang berzikir pada Allah. Kalau kita berzikir pada Allah, Allah akan mengingat pada kita juga. Fazkuruni, itu dia. Bahkan dalam surah Ibrahim ayat 15, ayat 27 katakan, wa yusabbitullahu qaulal ladzina amanu wa amilus shalihati biqaulin tsabit fid dunya wal akhirah. Allah akan memperkuat kata-kata orang beriman dan orang saleh, ya, dengan kalimat yang kuat kokoh di dunia dan akhirat, di dunia dan akhirat. Artinya kalau seseorang menguatkan zikrullahnya, kalau seseorang banyak berzikir, banyak baca Al-Quran semasa hidupnya, kalau seseorang banyak menghafal Al-Quran semasa hidupnya, Allah akan kokohkan kalimat-kalimatnya itu dan menolongnya ketika berada di sakaratul maut. Ya. Bapak Ibu sekalian, maka ketika la ilaha illallah diajarkan saat kematian, ini kalau diajarkan pada orang yang tidak sembahyang tak bisa. Kalau diajarkan pada orang yang tidak mengenal Allah semasa hidupnya tidak bisa mendapat ya. Tugas kita hanya mengingatkan. Ini orang ingat-ingat dengan sakit, berjuang merasa sakitnya luar biasa, kita bisikkan di telinganya la ilaha illallah. Itu gitu. Perlengkap la ilaha illallah. Kalau dia sudah sadar, dia mengetahui dan tidak mengucapkannya, tapi dia dalam hatinya mengatakan la ilaha illallah, dia juga husnul khatimah. Maka la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Jadi ada fa'lam ternyata ketahuilah. Walaupun dia tidak bisa mengucapkan secara lisan, tapi dia tahu kalimat itu, dia ikuti dalam hatinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena dia sudah terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia tidak mampu mengucapkannya, tapi hatinya berzikir terus la ilaha illallah. Akal yang ingat terus la ilaha illallah. Allah menguatkannya. Berkurunnya ya. Makanya kita jangan malas-malas berzikir, terutama salat lima waktu dan diikuti dengan zikir la ilaha illallah. Kemudian di dalam alam barzah ditanya pertanyaan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan? Apa jawab kita? Jawab kita adalah Allah. Man rabbuka? Jawab kita adalah Allah. Malaikat tentunya tidak mau begitu saja menerima alasan kita jawab Allah itu. Karena rakyat Fir'aun juga mengatakan Allah dia Fir'aun. Allah apa yang mana? Fir'aun. Rakyat Namrud akan mengatakan Tuhan kami adalah Namrud, kena belasah dia. Orang Yahudi akan mengatakan Uzair bin Allah. Si Uzair, Nabi Uzair katakannya anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa bin Allah. Isa itulah Allah. Yesus itu juga Tuhan. Nah, belasah. Nah, kita kena tanya Tuhan itu Tuhan yang mana? Nah, insyaallah Bapak Ibu yang rajin ibadah, ya baca Fatihah setiap hari, kita katakan kepada malaikat nanti insyaallah ya.
Tuhan kami adalah yang kami sumpah. Yang dalilnya, dasar hukumnya. Ini Pak Amir ini kan kalau ada kegiatan-kegiatan ya pada pejabat itu pasti dasar hukumnya, juknisnya, PP-nya, undang-undangnya, PP-nya, kemudian ketmennya, juknisnya, perdanya, perwa mana. Dalam kubur pun kena tanya yang begitu Pak Amir. Apa dasar hukum kau jawab Allah? Apa yang kita jawab? Dasar hukumnya Al-Quran betul. Mana dalilnya? Apa bunyinya? Aku biasa sembahyang mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Allahu Akbar. Apabila Allah Akbar terdengar aku membaca surah Fatihah, itu adalah Tuhanku yang kupuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan segala puji bagi seluruh alam, yang menciptakan alam, yang melihara alam, yang merawat alam. Kemudian Ar-Rahman, yang Tuhanku adalah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan adalah Malik Yaumiddin, nanti dia akan menjadi raja dan penguasa. Paling kurang kita jawab itu. Alhamdulillah. Yang pengen nilai husnul khatimah yang tinggi, dia akan jawab. Belum selesai malaikat. Yusadillah qala alladziina aamanu wa amilus salihati bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Kita mengukuhkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin sampai selesai itu di dunia. Kita kukuhkan tiap waktu, tiap hari 17 rakaat tambah salat sunnah. Kita kuatkan kalimat itu. Nanti Allah kuatkan kita menjawab malaikat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bisa jawab semuanya yang ahli ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama belum selesai kata kita. Apa? Ada lagi. Aku akan jawab dengan kalimat berikutnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Bagaimana bunyinya? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah, ya, ada Tuhan selainnya. Wal hayyul qayyum, dia maha hidup dan maha mengurus. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, dia tidak lena dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati, Tuhanku yang memiliki langit dan bumi. Man dzalladzi yasma'u illa bihi. Kau berada di sini wahai malaikat, kalau tak diizin Allah kau tidak bisa nanya aku. Andai berjawab dia malaikat. Nah, ini dasar hukumnya harus jelas ini. Karena dalam hadis itu hanya digambarkan terkait pertanyaan dengan hanya gambaran ma'rifatullah. Paling kurang Bapak Ibu kita akan jawab, makanya dianjurkan kita membaca surah Al-Baqarah 255 atau itu kunci itu setiap hari Pak. Masuk ke dalam salat sunnah kita Pak. Terus Fatihah masukkan salat sunnah kita. Allah la ilaha illa. Apalah dia kita baca tes. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima yasha' wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sering dibaca ini, tapi hari ini harus tambah sering. Harus tambah. Kalau kita rajin baca ayat ini nih ya, setan tak bisa membisik-bisikkan keraguan di hati kita. Baru nak merapat dengan lempar. Dalam kubur kita dibantu lagi. Ini makanya ayat kursi ini luar biasa. Di surah Al-Baqarah ini kalau kita baca nanti seluruhnya akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah, melindungi kita dari terik panas matahari. Kalau bisa dihafalkan surah Al-Baqarah. Saya pun belum hafal pernah. Masih sedikit-sedikit hafalnya. Nanti harus kita niatkan. Yang berikutnya paling kurang kita akan menjawab siapa Tuhanmu? Qul huwallahu ahad. Makanya Allahu ahad al-ikhlas kita harus baca sebelum tidur minimal kata Rasulullah 3 kali. Kalau gitu, sama dengan hatam kata Pak Dr. Al-Sudari sama dengan Al-Quran yang hadisnya. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya katakan Nabi Muhammad, pengikutnya. Kalau Nabi Muhammad sudah ada, kita pun katakan Quran Syah, katakan bulan bin bulan. Wallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tidak beranak dan diberanakkan dan tidak ada satu pun menyerupai, itu Allah tuh. Nah, selesai jawaban ini, insyaallah kita selamat pertanyaan pertama. Waman nabiyuka? Siapa nabi kau? Nah, kita jawab Muhammad. Banyak nabi Muhammad itu kata mereka. Ada Muhammad ayam, Muhammad kelayam,
Muhammad Kempait. Muhammad Kerbau, ada kawan saya suka apa ngaco binatang kerbau, dia kata udah Muhammad Kerbau, Muhammad Kerbau. Banyak Muhammad itu. Muhammad yang mana kamu itu? Muhammad Rasulullah. Ada dalilnya? Dasar hukum kita tanya apa aja? Banyak. Dasar hukum yang mana? Makanya kita hafalkan surah Al-Fath. Yang terakhir dikatakan oleh Allah, firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhir ayat. Muhammad Rasulullah itu orang-orang yang bersama dengan dia, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, keras terhadap ajaran orang kafir, bukan manusianya. Tapi ajaran orang kafir ditolak mentah-mentah sama Muhammad dan pengikutnya. Muhammad yang macam itu dan tidak mau kerjasama sama orang kafir. Ya, Muhammad yang seperti itu yang menjadi nabi, menjadi rasul yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Ada dalil yang ada surah Imran, wa ma Muhammadun illa rasul. Oh, bagus jawabannya untuk mereka. Makanya ini orang dihafal nih Pak. Orang dihafal nih ayat seperti ini nih. Dasar hukum kita jawabnya dengan Pak Amir. Bujung mana bujung? Ada bujung. Ada. Ini tanya dasar hukumnya bujung. Apa mantan sik? Burhanza mantan sekretaris apa dasar hukumnya? Mau menyebut Muhammad itu Nabi. Kita sebutkan dari satu dari dua. Kemudian Islam ala khamsin syahadatu la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau kita tadi juga Al-Quran hadis. Bunyi Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan ke 5 perkara. Yang pertama syahadatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu hadis Nabi. Nah, dia selamat kalau pertanyaan kedua terlewat. Makanya kita harus bisa ngapal-ngapal lima. Pertanyaan ketiga, ngomong kiblat tukar. Tanya lagi gimana kiblatmu? Kita pun cari dalil-dalilnya. Laisa birra an tarju kiblat masjid. Jawab lagi sudah selesai. Ka'bah. Gimana kau kenal Ka'bah? Kami sudah pernah pergi haji umrah. Bentuk begini-begini. Ada Hajar Aswad sini. Yang sering umrah hafal kalau itu. Kasih sudah pernah cium Hajar Aswad. Bentuknya begini-begini. Selamat kau. Yang belum pergi haji umrah gimana? Berdoalah pada Allah, minta doanya gini. Allahumma rabbal hilal haram wa rabbal masyaril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal qadr wal maqam qadrina wa Muhammadin bin Nasram wa Allah wa lana wa iyyakum hujja baitillahil haram hujja baitillahil haram hujja baitillahil haram. Saya minta kepada Allah begitu. Dan minta kepada Allah yang Maha Kaya. Sebab kalau kita ini tak mampu, Pak, kita miskin. Walaupun kita sedang berdiri, kita tetap antumul fuqara. Kamu itu miskin. Miskin harta bisa, miskin iman bisa, miskin ilmu bisa, banyak kekurangan kita di hadapan Allah. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah akan sampaikan kepada kita untuk apapun hajat. Nah inilah Bapak Ibu Ka'bah. Kemudian sampailah pertanyaan berikutnya. Ya. Wama imamuka. Apa imammu? Itu menjawablah. Imam kita Al-Quran. Tahu gak ente profil Al-Quran itu macam mana bentuknya? Waktu surah Al-Quran 114. Berapa ayat? 6.666 ayat. Baik. Surah pertama surah apa? Al-Baqarah. Kenapa dikait nama surah Al-Baqarah? Tahu gak ente? Oh, dasar hukumnya surah Al-Baqarah ayat 61 sampai 67 cerita tentang sakti betina. Selesai. Yang kedua surah apa? Ali Imran, cerita tentang keluarga Imran, Isa, Maryam, Zakaria, situ selesai. Ya. Mau ayat surah Ali Imran. Surah berikutnya surah apa? Nisa. Apa juga surah Nisa? Jadi nanti menentukan fasilitas kita dalam barzah husnul khatimah, tempat yang terbaik tentu berita acara pemeriksaannya, BAP-nya sangat teliti. Simpulan bagus jawabannya, tempatnya Raudatul Jannah. Simpulan tak bagus jawabannya, tempatnya Isikin. Bapak Ibu sekalian, ya. Berapa ayat? Setelah kita selesai surah ini, kusuk tak nampak kita nak ingat surah banyak ulama ini. 114, ya.
Nanti kita hafalkan nama surah itu. Kenapa diberi nama surah An-Nisa, tentang wanita, perlakuan tentang wanita, bagaimana wanita dinikahi dan sebagainya. Nanti surah berikutnya disebut surah Al-An'am, hewan ternak. Kenapa hewan ternak? Apa latar belakangnya? Dikisahkan baru hewan ternak masuk dalam cerita Al-Quran itu. Bukan cerita Burhansyah atau Al-Surawi atau Amirul. Bukan cerita tentang burjuknya, tapi cerita tentang hewan ternak. Dahsyat hewan ternak itu. Al-An'am. Yang berikutnya surah 7 Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Tempat yang tinggi. Nanti kita berada di tempat itu, belum bisa masuk ke surga, belum bisa ada keputusan masuk neraka. Nengok orang di bawah, naik ke atas tak bisa, ke bawah tak bisa. Itu Al-A'raf. Al-Anfal rampasan perang. Ya, pembagian rampasan perang. At-Taubah 9 tentang pengampunan. Yunus surah Yunus dan selanjutnya. Ada dasarnya. Saya sedang menyiapkan tulisan tentang hal ini, insya Allah nanti saya bagikan. Sambil ngaji itu Pak, ada buka apa ya dasar hukum surah Al-Baqarah ini aja pelajari. Oh ini itu surah Ali Imran. Kenapa Allah memberikan nama ini? Saya cari, boleh Bapak Ibu pun boleh cari. Di mana Al-Quran yang berkata Ali Imran itu berapa kali itu? Itu tentang An-Nisa, cari. Kenapa An-Nisa ya? Oh tentang wanita. Kita harus tahu tuh. Apalagi misalnya tentang Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, kemudian surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf. Oh cerita kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Surah Nabi Muhammad ada nggak? Surah Muhammad, jangan sampai kita tak kenal surah Muhammad, jangan sampai kita hafal surah Muhammad Pak. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, ya? Nah, surah Muhammad ada tak kata malaikat? Tak tahu laku. Umat Muhammad tak tahu dengan surah Muhammad kacau. Sedangkan surah Maryam saja ada, surah Ibrahim ada, surah Hud ada, surah Muhammad. Nabi-nabi lain kita tak apa tak apa. Surah Muhammad kau tak apa kacau. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila Muhammad. Itu surah Muhammad ayat kedua. Surah yang paling dicintai Nabi Muhammad surah apa? Surah Al-Fath. Nabi Muhammad paling suka membaca surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran azizan. Apa ya? Selamat lah. Ketua masjid Al-Akbar, apalah surah Muhammad? Hafal. Apa belum hafal? Bapak Ibu, ayo kita hafal. Nah, ini tentang Muhammad ya, tentang apa namanya? Tentang Al-Qur'an, ya. 6.666 ayat. Berapa ayat yang hafal mereka? Ini tanya itu. Menempatkan posisi kita husnul khatimah atau setengah husnul khatimah, kelas VIP-nya, kelas menengahnya, kelas ekonomi atau kelas bawah. Lagi detail Pak, BAP-nya. Berita acara detail Pak, nomor 1. Cuman kita ini nganggap sepele ya, begitu saja. Ketika di kubur tanya Marrabuka itu pengarang daripada baca talqin itu, dia menghemat kertas dan orang pun tak bisa lama-lama di kubur tuh. Misal kalau di ceramah di kubur duduk nyangkung dikasih ceramah tentang bagaimana ma'rifatullah dan sebagainya, orang cepat balik, nanti yang di kubur tinggal 2-3 orang. Nah oleh karenanya kita yang di masjid ini ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Qur'annya ya harus kena. Saya sampaikan ini, insya Allah saya ingin melepaskan diri saya juga tentang menyelamatkan kita semua supaya kita husnul 6.666 ayat. Berapa surah yang hafal? 114 surah. Berapa surah yang kita hafal kata mereka? Cari kita Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Ya, Allah Ta'ala Ikhlas, Al-Falaq, kalau berarti Falaq, An-Nas, hafal. 3. Al-Kafirun, Hijajah, Al-Sa'ijajah, Al-Lahab, apa?
Pokoknya yang salat tarawih kami hafal semua. Mulai dari at-takasur, al-as, hafal sampai kata. Insyaallah ya, hafal ya. Amin ya rabbal. Lumayan lah untuk malaikat. Selamat lah. Tapi tak bisa masuk kelas VIP ya. Apa itu kalian? Masih kelas? Nah, seperti itu 6.606 ayat Pak. 6.606 ayat Pak. Kalau kita sama dengan jumlah hari sama dengan 6.666 hari. Betul tak? Kalau dibagi 365 dalam satu tahun, hari-hari terkumpul dalam satu tahun berjumlah 365. Betul? Kalau 6.666 hari dibagi 365 dapatnya sekitar 18 tahun 2 bulan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau ngapal Quran satu hari satu ayat, 18 tahun kita sudah selesai ngapal 30 juz. Kalau Allah udah mulai itu umur 60 tahun. Ya, saya mungkin 60 tahun, Pak Asrori dah hebat 60 tahun. Ditanya oleh Allah, Asrori, berapa umurmu? Burhansa, berapa umurmu? Burjun. Amiruddin, berapa umurmu? Kita berjumpa Amirullah. Amirullah. Orang mentok tak apa macam-macam. Amirullah, berapa umurmu? Pak Jamal juga ditanya, bulan berapa umurmu? Wah, Warga Perkasa 70 tahun, 80 tahun. Ayat aku 6.666. Bapak yang menghafal. Sebetulnya 18 tahun selesai bisa menghafal Quran Pak. Nah ini Pak, tolong Pak ya. Nah ada metodenya. Metodenya ini hari Minggu ya, hari Ahad. Metodenya saya coba praktikkan sejenak ya. Boleh Pak izin Bapak Ibu? Boleh? 5 ayat ya. Kita akan bawa pulang dengan metode gajah. Hari ini kita akan bawa pulang 5 ayat. Tapi lebih kurang sekitar 15 menit baru selesai. 15 menit ya. Ini metodenya saja. Nanti diterapkan di rumah masing-masing. Saya sudah lepas tanggung jawabnya. Kalau udah ingatkan belum jemaah Al-Akbar itu kata Allah supaya ngapalkan udah. Nah, dia mau ngapal udah lah. Kalau dia tak mau serah dia lah. Kalau gitu kan, saya saksi Pak ya. Allah jadi saksi, malaikat saksi, saya sudah nyampaikan. Saya sayang dengan Masjid Akbar, sayang dengan jamaahnya. Saya ingin jamaah ini husnul khatimah, amin. Saya ingin dapat derajat yang tinggi itu. Saya sampaikan metodenya. Metode menghafal Quran, metode gajah. Saya dapat ini 2 tahun yang lalu. Baik, tidak pakai melihat ayat, melihat Quran tidak apa-apa. Tapi bagusnya kita melihat. Sekarang ikuti saya, kita praktek yang belum Bapak hafal. Surah apa kira? Surah An-Najmi apa lah? Pilih surah An-Najmi, Wan-Najmi idza hawa, atau surah Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah. Pak Azhari apa lo? Enggak. Surah Ar-Rahman, Pak Azhari apa lo? Benar sikit. Kita anggap belum semua Ar-Rahman ya, belum ya? Benar nih, kalau udah hafal tak fair. Nanti bisa ada balik untuk hafal. Kita cari yang netral. Surah Yasin Bapak udah hafal. Surah An-Naba banyak yang sudah hafal ya. Kita cari yang benar-benar kita belum hafal. Yang saya baca tadi surah Ar-Rahman itu karena mau cepat selesai tadi lalu nak potong aja. Belum alaiha padahal masih panjang. Baik, kita hafal surah Ar-Rahman 4 ayat kalau kita baca ya. Tidak lama. Ayat pertama ikuti saya dengan kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Berarti kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman-Ar-Rahim. Kita sebut metode gajah itu menyebut dalam ingatan 30 kali. Karena Ar-Rahman ini kita sudah kenal, kita sudah hafal, kita sebut 10 kali saja. 1, 2, 3. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Selesai. Anda sudah hafal 2000 kali menyebut kalimat Ar-Rahman. Ayat kedua pakai ain. Allamal Quran, coba. Allamal, pakai ain ya, jangan pakai hamzah. Kalau salah tapi Allamal. Coba itu dulu. Allama.
kita tutup Al-Qurannya tanpa melihat Allamal Quran. Jadi kita udah dari awal tidak melihat. Jadi kita anggap sudah hafal. Berikut kita gabungkan dua ayat ini, Ar-Rahman, Allamal Quran. Sebelum nama ayat berikutnya, dua ayat ini kita kunci dulu dengan cara menggabungkan. 1, 2, 3. Ar-Rahman, Allamal Quran. Ulang lagi. Ar-Rahman, Allamal Quran. 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 Sini Ar-Rahman, Allamal Quran. Oke lagi. Ar-Rahman, Allamal Quran. Selawat Allahumma Muhammad. Baik, dua ayat. Kita penggal saja, ayatnya pendek. Tapi kalau di rumah teorinya Pak 30 ya, 30 dilihat. Sekarang kita ayat ketiga. Berapa menit? Dan dua ayat. Ayat ketiga, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Khalaqal Insan. 1, 2, 3. Khalaqal Insan. Ya, 1, 2, 3. Khalaqal Insan. 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 Lihat ya. Khalaqal Insan. 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 Baik, ulangi dari ayat 1 sampai 3. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal Insan. 1. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal Insan. 2. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal Insan. 4. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal Insan. 5. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal Insan. Saya akan ikut 1, 2, 3. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal Insan. Lagi. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal Insan. Terakhir. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal Insan. Baik, 3 ayat sudah. Baru 6 menit. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allama, coba. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Pakai ain. Allamahul bayan. 1, 2, 3. Allamahul bayan. 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 Lanjutkan. Allamahul bayan. 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 Baik, hafal. Kita ulangi ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal Insan. Allamahul bayan. 2. Ar-Rahman, Allamal Quran.
ditulis di dalam Al-Quran, jadi dibukukan, ditetapkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar itu 4 kali ulang. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami mempermudah Al-Quran itu untuk jadi hafalkan, untuk dipelajari. Siapa yang mau, kata Allah? Siapa yang mau? Sekarang nih terserah Bapak Ibu mau nggak? Siapa yang mau, kata Allah? Nanti sebenarnya harus lengkap binteknya. Saya ingin menawarkan pada Bapak Ibu nanti boleh kita bintek setelah Ramadan nanti ya. Mesti ada per ayat itu namanya ada bayan, ada tadaburnya ya. Ini tadi baru cara menghafalnya. Saya sudah mencoba menerapkan di Kalimantan Barat. Kami Pak Nurullah, Pak Azuri, kami dari KADI ini mengajak orang-orang dewasa menghafal Quran. Jadi orang dewasa itu 40 sampai 75, terus 75 ke atas masih normal, berarti masih dewasa ya, masih bisa menghafal Quran. Insyaallah Rasulullah menerima usia 40 tahun, Abu Bakar juga udah dewasa menerima Al-Quran. Nah kita pun bisa menghafal Quran karena Allah jadikan Al-Quran itu mudah. Makanya kami sudah menawarkan beberapa masjid ya, di Kalimantan Barat. Kemudian di Pontianak ini, insya Allah hari ini kami di Masjid Al-Ittihad dan Bukiti. Sore ini jam 1 kami juga berada di Kuburaya untuk mengenalkan metode ini. Insya Allah banyak orang tua yang ikut. Untuk apa orang tua Al-Quran ini? Bukan hanya di imam, bukan hanya di ulama, enggak. Tapi untuk husnul khatimah. Demikian saja. Ya, jangan khawatir tak bisa, insya Allah bisa. Allah berperhatikan bisa Al-Quran mudah dihafalkan. Tapi kita pun harus punya niat di dalam hati. Makanya hari ini kita memperbaharui niat kita. Mari ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya beriman pada Al-Quran. Saya berniat menghafalnya 30 juz. Niat Allah saja Pak. Jangan kami tidak ada. Dan nanti tanya malaikat, kenapa kau tak hafal? Niat tak ada. Selamat. Ini niat pun tak ada. Coba hidup itu. Niat nak hafal tak ada. Tapi kalau kita niat haji, kita tabungkan sedikit-sedikit, insya Allah sampai. Begitu juga di Al-Quran, dia 30 juz, tabungkan hari-hari satu ayat, insya Allah kita hafal 30 juz. Amin ya Rabbal. Kita akhiri, mari kita bersama baca doa. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman kalian lupa saya nyampaikan, ada ibu-ibu atau bapak yang bergabung di grup WA yang saya bina, yang saya latih, yang saya kasih untuk menghafalkan surah Ar-Rahman 3 minggu, usia 40, 50, 60, 70 tahun, 1 bulan dari 3 minggu sampai 1 bulan menghafal surah Ar-Rahman. Bisa Pak? Macam-macam Pak Sori, macam saya bisa menghafal surah Ar-Rahman. Tapi dalam grup kita bimbing nanti setoran per 10 ayat insyaallah. Nah kita harus nggak boleh nunggu lagi, Bapak Ibu silakan menghafal sesuai dengan metode yang saya sampaikan tadi. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita bisa ketemu lagi. Kami akan tawarkan juga ke Masjid Al-Akbar ini untuk melakukan bintek. Itu minimal 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam. Kalau kita dari jam 9 sampai jam zuhur baru selesai, baru bisa kita dapat 10 atau 12 ayat. Demikian, mohon maaf jika ada yang berlebihan.
Pak Amirullah, mohon maaf namun sangat khusus sebut. Bapak Ibu yang tidak disebutkan namanya, dan saya mohon maaf. Pak Surdi juga mohon maaf. Dan terima kasih telah mempercayakan kepada kami untuk khotbah di masjid ini, kemudian tausiah setiap Ramadan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bersama-sama masuk ke surga ya Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan apa-apa yang disampaikan mudah-mudahan dapat kita laksanakan, terutama para Al-Quran nanti. Amin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman